Tetangga. Napa, Pak? Tetangga. Cara Jawa ini napa? Tonggo. Kalau tangga apa, Pak? Ondo. Tentang tetangga. Karena tetangga ini kalau kita gali secara keilmuan bahwa tetangga ini potensinya sangat besar dapat menghantarkan kita menjadi ahlul jannah. Jadi urusan tetangga ini kalau kita sikapi dengan baik sebagaimana Nabi, para sahabat dan para ulama, orang-orang soleh memposisikan diri dan menyikapi persoalan tetangga, ini ternyata luar biasa. Peluang yang sangat besar untuk menjadi wasilah. Jadi peluang untuk masuk surga itu sangat banyak sekali, yaitu dari hal-hal yang paling dekat dengan kita. Kalau keluarga sudah jelas dan sering kita bahas oleh para penceramah, sering sekali dibahas. Adapun soal tetangga, ini kalau kita dengar-dengar dari kacamata masyarakat secara umum, ini seringkali konotasinya negatif. Sampai ada ungkapan apa? Jangan dengarkan kata tetangga, ya. Ojo rungokne suarane tonggo. Jadi seringkali ketika bicara tetangga, konotasinya negatif. Arah-arahnya itu ke perkara-perkara negatif. Barangkali karena memang kita secara umum atau mungkin sebagian di kalangan kita tidak begitu paham tentang ilmu bertetangga. Sebagaimana kalau berkeluarga itu tidak disikapi dengan ilmu, itu ya, repot. Berkeluarga tanpa ilmu. Begitu pula dengan tetangga, kalau tidak disikapi dengan ilmu, maka tidak tentu arahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tetangga ini kita insya Allah sudah paham ya. Yang dimaksud tetangga itu ya, kalau yang kita pahami adalah orang yang secara tempat tinggal dekat dengan kita. Yaitu tetangga secara definisinya seperti. Kalau Imam Al-Qurtubi itu menyebutkan dalam pembahasannya, membahas tentang tetangga itu, beliau membahasakan begini. Al-jaru man lazima jiwaroka min kulli janib. Tetangga adalah orang yang menetap di sekitarmu dari segala arah. Itu simpel bahasa. Al-jaru man lazima jiwaroka min kulli janib. Samalah dengan pemahaman kita. Jadi tetangga itu pokoknya orang yang tinggalnya dekat dengan kita, baik itu depan, belakang, kanan, kiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perkara dan urusan tetangga ini kita mulai dari bagaimana Allah menyebutkan soal tetangga di dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memerintahkan kita sebagai orang yang beriman, yang pertama adalah menyembah Allah dan jangan menyekutukan Allah, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, kemudian juga menyebutkan wal jari dzil qurba wal jaril junubi, berbuat baik juga kepada tetangga, wal jari dzil qurba wal jaril junub. Maknanya adalah berbuat baik kepada tetangga yang dzil qurba, tetangga yang ada hubungan kekerabatan, wal jaril junub, atau maupun tetangga yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Jadi baik itu tetangga itu ada hubungan keluarga maupun tidak, yang jelas dia bertempat tinggal dekat dengan kita, itu adalah memiliki hak yang tidak jauh beda. Hanya saja nanti tetangga itu kalau para ulama membagi setidaknya ada 3, yaitu tetangga murni tetangga saja, kemudian tetangga yang juga termasuk ada hubungan keluarga, maka dia punya hak yang berbeda. Dia punya hak sebagai tetangga, punya hak sebagai keluarga. Kemudian juga ada tetangga yang bahkan beda agama, beda keyakinan, maka dia walaupun berbeda keyakinan, tapi dia tetap statusnya sebagai tetangga. Kalau kita sesama muslim, setidaknya ada 2 hak sebagai tetangga dan hak sebagai saudara muslim. Kalau masih hubungan keluarga, tambah lagi haknya, karena dia selain tetangga, saudara muslim, dan juga keluarga, masih saudara. Maka semakin banyak yang harus kita perhatikan ketika ternyata tetangga kita masih ada hubungan keluarga. Maka dipesankan di dalam ayat ini berbuat baik kepada tetangga, baik yang ada hubungan secara kekerabatan maupun yang tidak. Artinya lebih kepada umumnya adalah berbuat baik kepada tetangga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian terkait tetangga, para ulama ini banyak sekali membahas atau mengeluarkan ungkapan-ungkapan persoalannya dengan urusan tetangga. Salah satunya dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkan wa min huquqil jari antasbiru ala adahu. Di antara haknya tetangga yang harus kita berikan kepada tetangga itu adalah antasbiru ala ada. Kamu atau kita diminta untuk bersabar oleh beliau atas gangguannya. Jadi kalau ada tetangga senengane ganggu atau sifat tingkah lakunya mengganggu kita, oleh Imam Al-Ghazali disuruh bersabar kita. Wa tahtamila dzalatihi. Kemudian menahan diri dari kesalahannya. Artinya dia berbuat salah, ya pokoknya sabar. Kemudian wa ta'fu an sayyi'atihi, kemudian memaafkan kesalahannya. Pada intinya kita disuruh bersabar, tabah, pokoknya berdamai dengan tetangga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini pesan dari Al-Imam Al-Ghazali terkait tetangga. Maka kemudian beliau menjelaskan begini. Jadi bertetangga itu tidak cukup hanya dengan tidak menyakitinya, tetapi juga perlu toleransi dan kesabaran atas kekurangan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini perkataan seorang ulama besar terkait tetangga. Adapun kalau soal hadis, ini banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan, hadis yang sangat populer, yang sangat terkenal dari hadis arba'in, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Maka ini sikap kita dengan tetangga itu, kita harus memuliakan tetangga kita. Karena apa? Itu menjadi karakter dan kewajiban bagi seorang muslim, seorang mukmin. Dalam hal ini ada hadis yang serupa, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dzi jarahu, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menjelaskan bahwa beliau mengungkapkan fihi taghlidun azimun fi haqqil jar. Di dalam hadis ini adalah merupakan ancaman yang sangat besar tentang hak tetangga. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa annal adza lahu yunafi kamalil iman. Adapun orang yang sampai menyakiti tetangga itu dapat mengurangi kesempurnaan iman seseorang. Jadi karena hadis ini jelas-jelas mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dzi jarahu, maka janganlah ia menyakiti tetangga. Maka wajar kalau Imam Ibnu Hajar dalam dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa wa annal adalahu yunafi kamalil iman, bahwasanya menyakiti tetangga adalah bentuk dari ketidaksempurnaannya iman seseorang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin kalau secara umum kan nggak tahu kalau di sini ya, kalau di Sadaan insya Allah tetangga aman semua. Aman ya Pak? Berarti insya Allah Sadaan termasuk orang-orang yang imannya mendekati sempurna ini. Karena itu diantara tanda ketika hubungan orang itu bertetangga itu bagus, maka dia telah menjalankan tuntutan daripada iman. Karena di antara tuntutan iman adalah, dalam hadis itu ada 3 paling tidak yang sangat terkenal dalam hadis itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Terus falyukrim jarahu. Kemudian falyukrim dhaifahu. Kalau kita di sekitaran Sadaan sini, insya Allah omongannya baik. Kalau nggak mampu berkata baik, diem. Kemudian sudah baik hubungannya dengan tetangga. Kemudian sangat ramah, sangat baik, sangat memuliakan tamunya. Yang sering bertamu ke Sadaan mungkin tahu bagaimana orang Sadaan memuliakan tamu. Tapi secara umum orang Jawa, karena saya kan Jawa ilegal kalau saya. Lah Madura itu kan katanya Jawa Timur, tapi sudah Madura nyebrang lagi. Dong Madura aja itu antara diakui dan tidak bahwa itu adalah Jawa Timur. Kenapa? Secara teritorial memang iya di Jawa Timur, tapi bahasanya beda, pulaunya terpisah, ya. Nah, tambah lagi pulau saya nyebrang lagi.
11 jam naik kapal, sudah dekat Sulawesi. Mau ikut Sulawesi ya kurang nyaman, mau ikut Jawa ya terlalu jauh. Jadi sangat berbeda. Kalau orang Jawa itu kan sapaannya ya Pak, monggo pinara. Ya kan, setiap pengajian selesainya jam 10 malam tuh monggo pinara tat gitu. Itu kan ngajak mampir. Kalau orang Jawa mesti kalimatnya monggo pinara sebagai bentuk sapaan kepada teman kita. Nah, ini ada perbedaan antara orang Bugis dengan orang Jawa. Jadi kalau di Bugis di Sulawesi jenengan, siapa tahu ada yang dikirim Ramadan ke Sulawesi. Itu kalau jenengan diajak mampir sama orang, kalau bahasa Bugisnya mampir itu pinaraknya orang itu lepang. Bah, lepang ya Allah. Ayo singgah dulu gitu. Itu kalau sampai 2 kali beliau ngajak mampir dan jenengan tidak mampir, itu besok jenengan gak akan pernah diajak mampir lagi. Jadi kalau sudah pernah diajak mampir kok tidak mampir, jangan pernah berharap akan diajak mampir lagi. Karena apa? Orang sana kalau sudah ngajak mampir itu serius ngajak mampir. Jadi kalau di sini dulu saya awal-awal di sini itu, ketika diajak mampir, monggo tat pinara. Saya juga mikir ini beneran atau enggak. Kalau saya enggak mampir, jangan-jangan seperti di Sulawesi nanti besok saya enggak disapa lagi. Tapi kalau mampir, waktunya kok ya jam segini, jangan-jangan malah ngerepot. Caranya orang sini kalau beneran ngajak mampir itu gimana Pak? Pripun caranya? Monggo pinara sambil ditarik ngoten. Jadi saya belum bisa memastikan ini sapaan saja atau beneran gitu. Karena apa? Masih agak ini dengan budaya orang Bugis. Orang Bugis beneran Pak. Kalau diajak mampir kok enggak mau, itu kita sudah tidak diajak mampir lagi. Karena bagi beliau, bagi orang-orang sana, diampiri oleh teman yang diajak mampir itu adalah sebuah kehormatan. Bagi ketika tidak mau mampir itu. Terus tambahannya lagi, kalau diajak makan harus mau. Maka dulu ada kasusnya di Darussaada itu. Pak Bayan ke sawah bawa bekal, kemudian ada santri anak timur sama Pak Bayan. "Enggak Mas, dahar ya." Karena nggak paham ini pakai bahasa Indonesia Pak Bayan. "Ayo Mas makan dulu." Ya makan beneran santrinya sampai habis. Setelah habis Pak Bayan pulang lagi ngambil bekal lagi. Ya, orang timur diajak makan ya habis. Kalau orang Jawa kan tahu bahwa itu adalah sebuah sapaan. Nah ini kan budaya yang akhirnya membedakan dan membuat rawan salah paham. Maka penting kita untuk sedikit paling tidak mengenal. Beda-beda, masing-masing tempat itu kan beda-beda budaya. Waktu saya di Kalimantan, di Kalbar, di Kabupaten Bengkayang, waktu Lebaran, saya bertamu ke rumah pertama, disuruh makan ini, makan itu, banyak, hidangannya kan banyak banget. Saya makan yang paling dekat dengan saya, kan begitu sunnahnya, gitu. Yang paling dekat aja. Udah cocok atau tidak, pokoknya yang dekat ini jangan ke sana sini. Nah, udah yang makan yang dekat. Habis itu kita mau pamit. Coba pamit dulu. Loh, kok udah pamit, lapisnya belum dimakan gitu. Loh, kalau di sini kalau belum makan lapis belum boleh keluar. Wah, padahal saya sudah makan tuh banyak yang di depannya. Lah, lapisnya masih di sana, masih jauh. Wah, repot ini. Ya, ternyata apa? Lapis itu ibaratnya apa ya? Harus pokoknya hidangan yang harus dimakan gitu ya, di setiap rumah. Nah, itu kalau nggak tahu kan kita repot. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi terkait tetangga. Jadi ini peluang yang peluang pahala yang juga berpotensi kita mendapatkan dosa bahkan ketika kita tidak tepat dalam menyikapi tetangga. Kalau Imam An-Nawawi menyebutkan begini, yang bagi lil muslim ayyakuffa adahu min anjarihi. Seorang muslim hendaknya menahan dirinya dari menyakiti tetangganya, wa yasbiru ala adahu, dan bersabar atas gangguannya, kemudian berbuat baik kepadanya. Secara umum kalau saya baca para ulama, bahkan para ulama tafsir dan ulama-ulama, ketika saya mencoba menyimpulkan tanggapan para ulama tentang tetangga, ini kurang lebih serupa lah. Jangan sekali-kali menyakiti tetangga, kemudian bersabar atas perbuatan buruknya, justru harus dibalas dengan perbuatan baik, sikap yang baik. Jadi itu para ulama di dalam mereka menyikapi tetangga, para ulama luar biasa. Kalau kita lihat kisahnya Rasulullah SAW, itu beliau selalu berbuat baik kepada tetangga, bahkan tetangganya itu non muslim sekalipun, itu sangat bagus sikap beliau terhadap tetangga. Imam Hasan Al-Basri juga
dalam sebuah kisah ini beliau pernah dikisahkan memiliki tinggal sepotong roti. Beliau ini kan Imam Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in, ulama besar yang suatu ketika beliau makanannya itu hanya tinggal sepotong roti karena beliau ini orang yang sangat zuhud dalam penjelasan tentang biografi beliau, orang yang sangat zuhud. Kemudian tiba-tiba beliau ini mendengar bahwa ada tetangganya yang kelaparan. Makanannya tinggal sepotong roti, tapi ketika beliau mendengar tetangganya ada yang kelaparan, maka beliau langsung mengirimkan rotinya ini untuk tetangganya. Nggak jadi beliau makan, justru dikirim kepada tetangganya. Maka ditegur oleh seseorang, wahai Imam Hasan Al-Basri, beliau sering dipanggil juga dengan Abu Sa'id. Wahai Abu Sa'id, kenapa Anda justru mengirimkan roti sedangkan Anda sendiri kelaparan? Kenapa justru Anda kirimkan kepada orang lain? Maka beliau menjawab, aku malu kepada Allah jika aku kenyang sementara tetanggaku kelaparan. Ini kalau di kalangan kita susah mungkin ya Pak ya. Susah sampai mengutamakan kebutuhan tetangga daripada kebutuhan pribadi. Kalau mungkin di kalangan kita paling tidak bagaimana kita tidak membiarkan tetangga kita kelaparan dengan cara berbagi. Jika memang terutama tetangga kita orang yang sangat tidak sampai kepada yang harusnya itu jatah kita makan dan memang kita sedang lapar terus diberikan, mungkin ini tingkatan yang luar biasa, sudah sangat tinggi kalau Imam Hasan Al-Basri. Tapi paling tidak kita ada kepedulian terhadap tetangga kita. Apalagi tadi kalau tetangganya masih ada hubungan keluarga, itu lebih-lebih karena keluarga itu menjadi bagian daripada keutamaan ketika kita berbuat baik kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Kemudian kisahnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu pernah beliau memotong kambing dalam kisahnya. Kemudian beliau bertanya kepada keluarganya, "Ahdaitum li jarina al-Yahudi?" Ahdaitum li jarina al-Yahudi. Beliau bertanya, apakah kalian sudah memberikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi? Tetangganya yang Yahudi itu diperhatikan oleh Abdullah bin Umar. Apakah kalian sudah memberikan hadiah berupa daging tadi kepada tetangga yang Yahudi? Maka kata keluarganya, belum. Maka Abdullah bin Umar kemudian mengatakan, demi Allah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma zala Jibril yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarritha. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Jibril selalu berwasiat kepadaku tentang tetangga. Terus Jibril mewasiatkan kepadaku tentang tetangga sampai saking seringnya diwasiatkan tentang tetangga, ya, Rasulullah itu menduga bahwa tetangga itu akan memiliki hak yang sama dengan keluarga, yaitu mendapatkan warisan sampai seperti itu. Maka Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar ini betul-betul khawatir kalau sampai beliau sedang mengadakan makan enak lah di rumahnya, kok ternyata ada tetangga yang tidak mendapatkan. Karena apa? Teringat hadis tadi bahwa Nabi bercerita Jibril tuh bolak-balik terus mewasiatkan tentang tetangga, saking betapa kita diminta untuk perhatian dan peduli terhadap tetangga. Kalau di sekedar dengar-dengar, ini kalau bahasanya Ustaz Dasat Latif itu cerita warung kopi, kata Ustaz. Artinya apa? Seringnya itu cerita di kalangan masyarakat. Itu kalau kita bicara tetangga, itu sering kali yang ada itu tetangga iri dengan tetangganya, ya toh. Tetangganya beli mobil baru, dia cerita macam-macam, katanya bahwa itu duitnya dari ngutang bank. Nah, urusannya ngutang bank lah, urusannya pribadi. Nah, yang nyaur ya dia sendiri. Nah, ada repot-repot cerita sana. Artinya apa? Sering kali tetangga itu kayak nggak terima kalau tetangganya itu dapat nikmat. Nah, paling tidak kita yang hadir ini, mari kita semuanya berusaha untuk membersihkan hati kita dari hasad terhadap tetangga. Kalau iri, kalau tetangganya berbuat baik itu bagus. Iri terhadap kebaikan itu boleh. Tetangganya syukuran, bagus. Tetangganya berbuat baik, bagi-bagi dengan tetangga, baik. Nah, kalau hasad itu kan beda. Hasad itu kalau definisinya itu kan diantaranya adalah menginginkan nikmat itu hilang dari tetangga, itu tidak baik. Rezekinya pindah ke kita gitu. Ada nggak yang model begitu? Ya mungkin ada, tapi kalau di sadar nggak kelihatan. Mudah-mudahan nggak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, saking banyaknya
pembahasan atau pembicaraan para ulama terhadap tetangga, ini artinya urusan tetangga ini bukan perkara sepele. Urusan tetangga ini bukan hal yang dianggap enteng dalam Islam. Maka di antara rezeki disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi itu arba' min sa'adatil mar'i. Ada 4 yang menjadi faktor orang itu bisa mendapatkan kebahagiaan. Di antaranya adalah tetangga yang soleh. Kalau kita punya tetangga soleh, berarti itu rezeki yang luar biasa. Namun jika sebaliknya, maka itu peluang untuk amal soleh buat kita. Nah itu tadi, kalau dia tidak baik kepada kita, sabar. Sebagaimana dalam rumah tangga kan. Kalau kita diberikan istri yang solehah atau seorang wanita diberikan suami yang soleh, itu ya diantara faktor kebahagiaan. Sama hadis yang sama itu. Di antara penyebab orang itu akan merasakan kebahagiaan, yaitu pasangan yang soleh atau pasangan yang soleh-soleha. Kemudian diantaranya juga tetangga yang soleh. Nah maka jika tidak, baik itu tetangga ataupun pasangan, maka itu adalah peluang soleh, amal soleh buat kita. Kalau Gus Bah itu menyebutkan, kalau punya istri yang senengannya ngomel, marah-marah, itu kata beliau, ini kesempatan untuk meraih pahala yang besar tanpa modal, kata beliau. Ya, katanya kalau istrinya lagi nggak marah-marah, cara dapat pahalanya kan harus memberikan hadiah. Apa hadiahnya? Ya bermodal pakai duit, dibelikan apa gitu yang kesukaan, belikan emas gitu kan. Mahal emas sekarang berapa? Udah hampir 2 juta atau lebih. 1 gram modalnya belikan gelang nggak mungkin 1 gram. Tapi kata Gus Bah, kalau mau dapat pahala banyak cukup diem ketika dia marah-marah. Itu pahala mengalir. Tapi jarang-jarang laki-laki yang sanggup seperti ya kan. Kalau Umar bin Khattab itu sanggup, terbukti dalam sebuah kisah bahwa Umar bin Khattab sanggup dalam menyikapi istrinya yang sedang marah-marah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi terkait tetangga ini, mari kita jadikan sebagai peluang amal soleh yang akan menjadi wasilah masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama itu, kalau saya mencoba membaca dan menyimpulkan bahwa setidaknya Imam Al-Qurtubi itu menyebutkan bahwa ternyata sikap kita kepada tetangga itu adalah ukuran iman kita. Karena memang begitu dalam hadisnya, begitu bahkan ayat menyebut. Maka kita melihat kepada kita. Kita tidak perlu sibuk-sibuk lihat tetangga kita. Karena itu urusan tetangga. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita menjadikan tetangga sebagai wasilah kebaikan buat kita. Dan bahkan sikap kita kepada tetangga menjadi ukuran sejauh mana hebatnya iman kita. Jadi kalau iman kita baik, harusnya kita baik dengan tetangga. Kalau justru sebaliknya, kok kita malah menjadi masalah bagi tetangga kita. Bahkan ada hadis yang mengatakan tidak masuk surga orang yang tidak merasa aman ya, tetangganya dari keburukan. La yadkhulul jannah man la yu'minu jarahu min bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Naudzubillah. Kalau sampai ya naudzubillah, kalau yang hadir di sini saya kira baik-baik ya. Nah, ini ancaman. Walaupun kita hari ini tidak melakukan itu, tapi ini menjadi nasihat bahwasanya urusan tetangga ini bahkan satu terkait iman, tanda kesempurnaan iman seseorang. Yang kedua, kalau salah kita dalam menyikapi, bahkan tetangga kita menjadi tidak nyaman dengan keberadaan kita, bahaya, terancam dengan neraka. Walaupun ada dalam penjelasan hadis itu ketika dia tetangganya ini suka nyolong misalnya. Kan ada, kalau di kampung saya itu dulu pernah waktu zaman saya masih kecil, kan rumah panggung, rata-rata rumah panggung, rumah kayu orang. Cara maling ketika mau ngambil mau nyuri apa-apa, itu sampai kirim, jadi strateginya itu jitu banget. Sebagian ada yang bertamu ya. Nah, sebagian ada yang ngambil barang-barang di bawah. Tamunya dilayani dengan baik, tapi temannya malah beraksi di bawah sana. Nyuri kelapa, nyuri ayam, nyuri. Nah, kalau tetangga, bayangkan kalau kita punya tetangga sukanya nyolong. Lupa dikit ya, lupa sebentar ngunci motor, hilang motornya. Lupa ninggal apa di depan sedikit, hilang. Nah, itu kan ngeri banget. Kalau di Kerikilan itu alhamdulillah aman. Saya kira secara umum aman. Motor di luar parkir di teras, kadang-kadang dikunci stang, kadang-kadang juga enggak. Itu aman-aman alhamdulillah. Pernah dengar sih, dulu pernah enggak aman, tapi sekarang sudah enggak, sudah sangat aman. Maka kita naudzubillah ya, kalau sampai tetangga
merasa tidak nyaman dengan kita. Maka tuntutannya adalah bagaimana kita bersikap baik kepada tetangga. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari ini mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa wahai Abu Dzar, kalau kamu masak bikin kuah, nah, kalau kamu bikin kuah itu perbanyak airnya dan bagikan ke tetangga. Walaupun kalau urusan masalah masakan ini tidak juga bisa saklek kita praktekkan. Lah buktinya kadang-kadang kalau kita kasih makanan kepada tetangga belum tentu cocok. Tapi artinya apa? Adalah tentang berbuat baik kepada tetangga, bukan persoalan besar kecilnya hadiah atau mahal murahnya hadiah. Bahkan di sini wasiat Nabi urusan kuah itu kan urusan sepele. Tapi artinya apa? Bagaimana kita peduli dan baik terhadap tetangga. Kan tidak mungkin saling memberi kalau kita tidak baik dengan tetangga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari ayat, hadis dan perkataan para ulama, bahkan ada sebuah kisah yang tadi disampaikan, semuanya itu mengarah dan menandakan bahwa urusan tetangga adalah perkara yang sangat diperhatikan dalam Islam. Maka harus kita sikapi dengan baik. Bahkan kebaikan kita terhadap tetangga adalah merupakan cerminan dari kesempurnaan iman seseorang. Serta tidak baiknya hubungan kita kepada tetangga itu justru dapat terancam kalau sampai kita betul-betul sangat ditakuti oleh tetangga terhadap perbuatan-perbuatan buruk kita. Naudzubillah min dzalik. Dan insyaallah kita akan berusaha berbuat baik kepada tetangga, karena ini adalah merupakan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan kiranya menjadi nasihat buat kita bersama untuk berbuat baik kepada tetangga kita, bersabar atas keburukannya, memaafkan kesalahan-kesalahannya, dan senantiasa berbuat baik. Di antara perbuatan baiknya itu adalah tidak menyebarkan aib tetangga, itu di antara. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.